Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Jihad Fatur Rahma dari Prodi Pendidikan Akuntansi S1 dengan NIM 200902501025 dari kelas B. Di sini saya hadir untuk menyelesaikan tugas ujian akhir saya dengan videokan diri saya untuk menyelesaikan final budgeting ini. Soalnya itu pendidikan adalah hak asasi warga negara. Menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu pelayanan negara kepada warganya, bertujuan untuk mencerdaskan mereka. Pendidikan merupakan hal penting yang harus diperhatikan negara. Pendidikan merupakan cara yang formal yang dilakukan negara untuk mencerdaskan warga, sehingga akan dihasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Dari proses pendidikan akan lahir para intelektual, politis, ilmuwan, negarawan, guru, dan profesi. Di sini pertanyaannya itu, jelaskan jawaban Anda mengenai pernyataan tadi. Menurut saya, seperti yang kita ketahui sendiri, pendidikan adalah hal yang dianggap sangat penting di dunia, karena dunia butuh orang-orang yang berpendidikan agar dapat membangun negara yang maju. Maka dari itu, pendidikan sangat penting kita dapatkan, karena jika tidak mempunyai ilmu dan pengetahuan, kita akan mudah dipermainkan dan ditipu oleh orang lain. Selain itu, pendidikan juga penting dalam setiap aspek kehidupan dan sangat penting bagi pertumbuhan suatu bangsa. Dengan edukasi, orang yang penting bagi pertumbuhan suatu bangsa mengetahui yang benar dan yang salah, memungkinkan masyarakat yang lebih baik di mana hukum dipatuhi. Manfaat dari pendidikan itu sendiri tidak hanya sebatas mendapat ilmu. Bagi individu, pendidik dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan seseorang, seperti pengembangan keterampilan, peluang kerja, hingga peningkatan karir. Selain itu, pendidikan juga bisa memberikan manfaat dalam lingkup sosial. Adapun soal yang kedua, yaitu saya sangat setuju dengan hal di atas. Semua orang berhak mendapat pendidikan yang sama tanpa memandang orangnya siapa. Negara kita sendiri, yaitu Indonesia, memiliki kewajiban di mana pemerintah wajib memberikan bantuan berupa pembiayaan kepada warga negara yang memiliki potensi di bidang pendidikan itu sendiri. Salah satu kebijakan pemerintah dalam pendidikan yaitu Kartu Indonesia Pintar atau yang disebut dengan KIP Kuliah. Adapun tugas 9 sampai 15 saya mendapatkan tugas ke-14 dengan nomor urut 20. Dari tugas 14 di sini tugasnya yaitu meringkas dari presentasi kelompok 2, kelompok 4, kelompok 8. Baik, dari kelompok 2, kelompok ini menghitung total BKT pada program studi pendidikan akuntansi semester 2. Sebelum menghitung jumlah total UKT, terlebih dahulu dihitung BKT untuk setiap mata kuliah. Tetapi dalam perhitungan BKT ini menggunakan asumsi yang ditentukan. Berikut adalah ringkasan hasil akhir dari perhitungan total BKT setiap mata kuliah semester 2 Prodi Pendidikan Akuntansi yang telah dihitung kelompok 2, yaitu filsafat ilmu 1.981.164, kewirausahaan 1.981.164, matematika ekonomi 2.732.212, manajemen keuangan 1.981.164.
ada sedikit koreksi dari perhitungan hasil akhir BKT untuk mata kuliah Filsafat Ilmu, Kewirausahaan, Manajemen Keuangan, Akuntansi Biaya, Manajemen Pemasaran, dan Perpajakan, yaitu pada presentasi tadi perhitungannya adalah 1.502.95 ditambah 479.70, yaitu 1.981.164. Untuk hasil akhir itu yang benar adalah 1.502.095 ditambah 479.70 dihasilkan yaitu 1.981.165. Dalam perhitungan BKT dan UKT ini, menurut saya kelompok 2 sudah bagus perhitungannya, tetapi tidak ada perhitungan total BKT selama semester 2. Serta ada sedikit yang keliru dalam penentuan biaya intensif dosen, karena yang saya amati dan dari presentasi tadi, semua biaya intensif dosen untuk semua mata kuliah rata 750, yang mana seharusnya berbeda sesuai dengan jumlah dosen yang mengampu mata kuliah tersebut, serta sesuai dengan pangkat fungsional dan beronium masing-masing dosen mengampu setiap mata kuliah. Dan terakhir, ternyata kelompok 2 salah menampilkan file yang dipresentasikan adalah hasil perhitungan yang tidak menggunakan asumsi. Seharusnya file yang ditampilkan menggunakan asumsi yang ditentukan. Adapun dari kelompok 4 yaitu dalam perhitungan BKT dan UKT, menurut saya kelompok 4 sudah bagus perhitungannya. Dalam perhitungannya menggunakan asumsi yang ditentukan. Penentuan biaya intensif dosen disesuaikan jumlah dosen yang mengampu mata kuliah, serta sesuai pangkat fungsional dan honorarium masing-masing dosen yang mengampu setiap mata kuliah. Dalam presentasi kelompok 4 terdapat typo atau salah pengetikan pada perhitungan biaya UAS dan UTS mata kuliah akuntansi manajemen, yang mana seharusnya 3 kelas tapi tertulis 2 kelas. Namun kesalahan tersebut tidak berpengaruh pada perhitungannya. Hasil perhitungannya tetap benar, dan seharusnya kelompok 4 menggunakan asumsi 17 SKS bukan 21 SKS. Adapun dari kelompok 6, dalam perhitungan BKT UKT, menurut saya kelompok 6 sudah bagus perhitungannya. Namun menurut saya kelompok 6 masih keliru dalam penentuan biaya intensif dosen. Karena yang saya amati dari presentasi tadi, semua biaya intensif dosen untuk semua mata kuliah rata 750, yang mana seharusnya berbeda sesuai dengan jumlah dosen yang mengampu mata kuliah tersebut, serta sesuai pangkat fungsional dan honorarium masing-masing dosen yang mengampu setiap mata kuliah. Dalam presentasi tadi, pada slide PPT, PowerPoint kelompok 6 untuk hasil akhir perhitungan BKT rata-rata salah perhitungannya, namun dijelaskan kembali oleh pemapar materi dan memaparkan hasil yang benar. Dari kelompok terakhir atau kelompok 8, kelompok ini menghitung total BKT dan UKT pada program studi pendidikan akuntansi semester 8. Sebelum menghitung jumlah total UKT, terlebih dahulu dihitung BKT untuk setiap mata kuliah. Pada semester 8 ada 7 mata kuliah, namun hanya 2 mata kuliah yang diprogram, yaitu ekonomi makro dan ekonomi syariah. Berikut adalah total BKT untuk mata kuliah tersebut pada program studi pendidikan akuntansi. Ekonomi makro BKT-nya yaitu Rp2.968.935, sedangkan akuntansi syariah yaitu Rp2.923.481.
Jadi, dihasilkan total BKT yaitu 5.082.416. Dalam perhitungannya menggunakan asumsi yang ditentukan, penentuan biaya intensif dosen disesuaikan jumlah dosen yang mengampuh mata kuliah tersebut, serta sesuai pangkat fungsional dan honorium masing-masing dosen yang mengampuh setiap mata kuliah. Setelah didapat hasil perhitungan total BKT, maka selanjutnya adalah perhitungan UKT. Rumus UKT sama dengan SSBO-PT dikurang BO-PTN. Pencarian besaran SSBO-PTN didapatkan dari file Excel yang di-up pada Syam-OK pada pertemuan kelima. Pada data Excel tersebut, pada sheet pembebanan UKT, pada kolom jumlah mahasiswa diubah sesuai dengan asumsi yaitu 132, sehingga didapat BKT atau SSBOPT selama 8 semester di atas tadi. Setelah ditemukan total BKT, maka dapat dihitung besar UKT per tahun atau per semester. Itulah tadi penjelasan dari soal ujian akhir semester nomor 1, 2, serta tugas yang sesuai dengan nomor urut saya, yaitu tugas ke-14. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.